Jadi guys, hari ini saya bersama Bang Panutan dan ada saudari Ayu. Dan satu lagi host kita sedang berhalangan hadir, yaitu Bapak Bokas. Ya. Oke, Lagi agak sibuk dia. ya sibuk itulah, orang sibuk susah. Jadi ya Bang Panutan sekarang yang biasa di balik layar jadi host gitu. Jadi di depan layar kali ini. Iya. Oke, mungkin putaran ini kita putaran apa ya? Pembahasan tentang broker kah, trader kah? Ya kita mau bahas problematika seorang trader lah dalam melakukan transaksi lah ya. Oh, Mungkin gitulah kita bisa bilang bahasanya. keluh kesah dari trader ya. Keluh kesah lah, keluh kesah. Oh betul. Mending langsung kita tanya sama saudara Ayu ya, sebagai seorang trader, mana tahu bisa kita curahkan perasaan-perasaannya lah gitu ya kan Bang. Ya, enggak ya. Keluh kesahnya sebagai seorang trader selama ini apa sih gitu ya kan. Mau tradingnya di mana sih? Mau instrumennya apa sih? Gitu. Betul. So pasti kan tetap ada keluh kesah, ada senangnya pun kan pasti tetap ada kan gitu. Iya benar. Iya. Ayo, Kira-kira apa nih keluh kesahnya? Oke, halo guys. Sebelumnya salam kenal ya. Saya Ayu. Kali ini Ayu baru kali ini ya masuk di Dr. Trade. Ya. Oke. Ayu mau sharing sedikit nih keluh kesahnya Ayu sebagai seorang trader. Sebenarnya gimana ya? Untuk keluh kesahnya itu sedikit. Lebih banyak senangnya sih sebenarnya, karena menurut Ayu itu menambah pengalaman juga, karena Ayu pertama kali terjun itu untuk di dunia pekerjaan itu di dunia trading. Oh, berarti langsung kerja di dunia Iya. pekerjaan kan? Oh. Ayu tamat sekolah itu Ayu langsung terjun ke dunia trading. Gitu sampai sekarang. Jadi menurut Ayu ya untuk keluh kesahnya itu sedikit gitu. Cuma gini sih, terkadang Ayu sebagai trader juga kan memikirkan gitu kan kliennya Ayu seperti apa. Jujur Ayu ingin turnover yang ya kita bicara yang lumayan gitu kan. Ya. Tapi Ayu juga nggak mau tuh merugikan klien-kliennya Ayu, nasabah-nasabahnya Ayu gitu. Jadi Ayu mau tanya nih Pak, untuk Bapak sendiri, gimana sih Pak untuk mendapatkan turnover yang bagus, yang lumayan, tapi nggak merugikan nasabah? Cara trading yang benar itu gimana sih Pak? Oke, ini sih sebetulnya obrolan umum ya, teman-teman, obrolan umum, dan ini adalah obrolan sehari-hari. Dan ini satu yang lumrah, dimana memang bukan saja seorang Ayu, yang namanya turnover juga dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk membayar ya cost-nya ya, overhead cost, biaya apa yang harus dikeluarkan dalam setiap bulannya, entah itu berupa gaji lah, atau misalkan biaya sewa kantor, atau misalkan perbaikan dan lain-lainnya ya. Nah, masalahnya seringkali tidak paham bahwa kita ngejar turnover gitu hanya untuk pengen supaya turnover itu banyak, tapi kita tidak tahu caranya yang boleh dibilang benar lah ya. Seringkali ada orang dalam satu hari masuk tuh beberapa kali, misalkan Maksudnya, untuk pasar gitu? ya trading, masuk transaksi gitu, entry dalam baru 1 jam kita misalkan di 5 menit kita masuk, begitu selesai kita masuk lagi, begitu selesai, setiap ada kesempatan yang dipikir itu adalah kesempatan baik ya mereka masuk, dan jadilah turnover itu banyak. Nah, menurut saya alangkah bijaknya kalau kita memikirkan kepentingan dari equity, di mana di risk management atau di money management kita belajar mengenai pembagian equity untuk margin requirement, lalu akan kita transaksikan seberapa banyak gitu kan, lalu dengan selalu menempatkan sisi resiko ya. Nah, saya lebih setuju apabila misalkan Ayu nih ya, atau teman-teman yang lain atau lu orang mungkin gitu, itu tidak melakukan seringnya, tapi menempatkan volume ya, atau lot transaksinya diperbanyak ya, diperbanyak, tapi di waktu pasarnya yang berbeda. Nah, itu Nah, itu contohnya gimana ya? Nah, lu tahu kan kita punya Asia Market, betul? Iya. New Zealand, Sydney, Asia Market, Eropa sama Amerika. Iya. Ya kan?
lu at least bisa kerjakan lah di tiga pasar yang boleh dibilang beda. Misalkan di pasar Asia pagi-pagi, ya. Lalu di Eropa kah, misalkan siang-siang menjelang ke sore hari, itu dia sudah 2 market bergerak, Asia dan Eropa. Lalu misalkan atau di US market kah, ya jam 8 sudah dimulai, itu Eropa masih mulai juga, tapi Asia sudah selesai. Artinya di 3 market kalian bisa, ya. Jadi Asia ke Eropa, Eropa ke Amerika, dan Amerika ke bawah sampai ke pagi hari. Nah, tapi volumenya yang kalian bisa tambahkan. Yang tadinya umpama kalian bermain 1 lot, bisa saja kalian masukin 3 atau 4 lot. Betul kan? Berarti contohnya kayak kita mau masuk di pasar Asia. Betul. Yang biasanya kita memainkan 1 lot lah contoh. Betul. Berarti kita perbanyak di pasar Asia, aku main 3 lot. Ya, volumenya diperbanyak. Tapi waktunya yang di-reduce, waktu masuknya. Yang tadinya kalian misalkan trading 1 hari bisa 20-30 kali, ya. Tapi volumenya cuma 1 lot, masuk lagi 1 lot, masuk lagi 1 lot. Kenapa nggak kalian coba masuk di Asia market dengan volumenya lebih banyak, umpama buy 5 lot. Udah, nanti kita tunggu lagi, begitu kalian settle, kalian masuk lagi nanti di Eropa. Ya, atau habis makan siang misalkan kalian masuk lagi, saya mau buy deh, atau mau sell kah 10 lot atau 5 lot, tapi cukup itu. Tunggu Pak, kan Bapak bilang harus mikirin equity ini tadi Pak. Betul. Nah, kalau masuknya langsung 3 lot, 5 lot, itu kan ada ya bahasanya MR lah ya. Betul. MR yang kepake nih Pak. Betul. Nah, enakan 1 lot dong. betul. Sekarang apa bedanya dengan kalian melakukan sering 10 kali atau 20 kali masuk dengan serampangan gitu, di waktu kapan saja masuk posisi, sama saja kalau kalian lihat. Tapi ya probability dalam mengecilkan risiko, ya itu jauh lebih efisien ketimbang kalian melakukan sering. Umpama gini aja, kalian lempar dadu 10 kali, dapat angka yang sama, kalian punya probability berapa banyak? Pasti lebih sedikit kan. Sisanya adalah kalian salah terus dadunya kan. Ya trading pun sama. Nah, sekarang mendingan kita masuk besar, tapi probability resiko dan profit itu tidak melebar kemana-mana, tidak besar gitu. Nah, tapi volume ya kita tidak lah. Artinya begini, dengan uang katakanlah let's say 50 atau 100 juta, tapi kalian masuk di 5 lot, ya tidak juga. Gitu, disesuaikan. Ya kalian bisa umpama kalau misalkan 50 juta, misalkan kita bermain 0,50 atau main dengan misalkan 1,50 diperbesar gitu volumenya. Tapi waktu masuk marketnya itu kalian pilih dibagi dengan market itu sendiri. Ketimbang kalian mencoba masuk beberapa kali sering, tapi probability resikonya jauh lebih besar. Betul. Ada kalanya orang tuh seringnya begini, kita sell, udah turun, kita ambil lagi. Karena kita lihat lagi turun lagi, kita sell lagi, ambil lagi. Kenapa nggak sell banyak aja di atas? Kita biarin. Sama aja kok. Turnover yang akan didapat oleh didapat oleh seorang trader menjadikan satu turnover juga buat perusahaan, tapi resiko akan jauh lebih sedikit dengan nasabah. Karena kan Ayu tadi bilang ya, siapa sih yang nggak mau turnover, tapi dia nggak mau nyelakain nasabah. That is good statement ya, it's the right statement gitu. Jarang ada orang kayak gitu kan. Biasanya bodo amat lah, turnover aja, tapi nggak pernah pikirin equity nasabah. Ya apa yang disampaikan sama Ayu kan sesuatu yang sangat bagus buat saya gitu. Karena mau nggak mau, toh kita hidupnya dari turnover, tapi jangan sampai turnover itu menyalakai trading itu sendiri. Ya, karena kena psikis ya. Karena bisa hari masuk. Kenapa nggak kita ambil contoh? Maaf cakapnya, apa yang dibilang sama Pak Nui, logika kita yang masuk. Kita ngambil memperbesar loh. Betul. Pasti kan. Oh iya, ada satu hal. Kita ambil, maaf saya potongnya. Coba kalian bayangin untuk dapatin air jeruk untuk 1 gelas. Kita nggak mungkin peras 1 jeruk, betul. Iya. Kita harus beli 1 kilo untuk bisa mendapatkan jeruk 1 gelas. Iya. Jadi kalau kita mau turnover, yang mau nggak mau kita harus cari nasabahnya banyak.
Jadi kita nggak bisa berharap sama satu nasabah. Jangan, itu yang baik. Kalau memang kita mementingkan, karena kan kita sebetulnya bekerja untuk nasabah, Ya, gitu loh. Dan kita atas nama perusahaan, tapi kita bekerja untuk dua, ya kan? Untuk perusahaan dan juga nasabah, gitu loh. Jadi alangkah lebih baik ya nasabahnya diperbanyak, gitu. Tapi volume juga diperbesar, tapi waktu trading lah yang direduce, disesuaikan dengan marketnya itu sendiri. Itu saja Pak. Pastikan di jadwal masuknya yang dimaksud ini lagi pas nih momen contohnya kan. Kalau dia modal besar kita mainkan, kita volume kita naikkan gitu ya Pak. Tuh. Tapi lebih mantap juga ya, tapi lebih masuk akal bagi aku ya, lebih masuk akal. Jadi kita pun ibaratnya nyaman. Lebih masuk akal sih, cuman terkadang kan ada trader yang ambisinya besar tapi maunya satu lot ini profit, nanti ambil lagi satu lot lagi. Betul, tapi dengan begitulah itu yang akhirnya jadi menyebabkan equity itu tidak terjaga. Tuh kan kemampuan mental seseorang psikologis itu berbeda, tapi kebanyakan kalau udah menang pengennya masuk lagi nyoba. Kenapa nggak yang posisi tadi di keeping tapi masuklah, dimulai dengan mengupgrade diri atau volume atau kuantitinya. Kalau memang kualitasnya udah bisa dijaga, kenapa nggak kuantitinya yang kita besarkan gitu. Kita biasa main, ayo misalnya main biasa, misalkan nasabahnya macam-macam kan banyak ya. Ada yang main di mini, ada yang main di regular size. Ya kenapa nggak itu yang diperbesar volumenya? Misalkan biasa main 0,50 atau main satu lot, ya kita tambahinlah 1,50 kah atau 2,50, atau di jam berikutnya kita turunin dikit volumenya atau dinaikin lagi, kan begitu. Iya betul. Bukan transaksinya yang disering, bukan di squeeze, bukan di pras. Kasihan. Volumenya juga beda-beda Pak. Iya. Oke gini Pak, berarti kita cukup trading di momen tertentu dan di waktu market tertentu, hanya saja kita memperbesar size lotnya, gitu Betul. kan Pak. Tapi kayak tadi Bapak bilang, terkadang kan kita sebagai trader banyak yang berambisi, gitu kan. Nah, menurut pengalamannya Ayu sendiri, kita kan nasabah bermacam-macam dan berbeda-beda sih Pak. Kadang ada tuh kita pengennya trading by moment aja, jadi sesekali aja tradingnya, nggak terlalu sering masuk pasar, gitu kan. Kadang ada trader dan nasabah yang bilang kenapa belum trading? Ini kan udah jam segini, misalnya udah jam 11 tuh. Ini kan udah jam segini, kenapa belum ada profit? Kenapa belum trading gitu? Itu gimana menurut Bapak? Gini, satu hal. Kalau sudah bicara uang, berarti yang punya uang adalah jauh lebih powerful dong ketimbang kita. Benar. Tetapi bicara lagi mengenai resiko, kalian juga harus di depan. Kalau orang mau terjun dari satu jurang gitu, kalian biarkan, ya kalian juga ikut disalahin dong, betul nggak? Jadi alangkah lebih baik, ya Ayu tetap kasih tahu, Pak, kalau kita masuk tapi kita nggak punya reason, ya sama aja resiko udah jauh di depan ketimbang profitnya. Kalau memang Ayu sudah kasih tahu dan memang nasabahnya insist atau paksa mau masuk, go ahead, itu kan uang nasabah, betul nggak? Tapi kita atau Ayu sebagai wakil pialang atau broker lah atau trader lah, Konsultan wajib atau konsultan wajib mengkonsultani nasabah, karena itu pekerjaannya gitu. Jangan membiarkan, tapi juga jangan mempush nasabah untuk selalu masuk gitu. Kembali lagi ke pertanyaan tadi yang awal, gitu sih kalau saya bilang. Berarti kembali lagi kita serahkan ke si nasabah. Betul. Cuman saja kewajiban kita memberitahu ya Pak. Betul. Kita sebagai nasihat loh, ya kan? Ini untuk Ya? Jadi nasihat. di sini kita berbicara, ibaratnya dokter ya Bang ya. Iya. Ya dokter. Kita emang dokter Iya. trading. Oke. Jadi gimana? Ayo. Jadi kalau menurut Ayu lah berarti kalau dalam sesuai dari penjelasan sama Pak Nui tadi itu cocok nggak gitu loh, masuk nggak tuh? Menurut Ayu sendiri ya, lebih masuk di akal sih, karena kita kan kita tetap dapatkan apa yang kita mau dan kita juga nggak membahayakan nasabah gitu. Iya. Jadi kita tetap memikirkan equity-nya nasabah seperti apa, keamanannya seperti apa gitu. Tapi kita juga dapat nih apa yang kita mau gitu. Jadi lebih gimana ya, lebih pas aja gitu porsinya. Iya, benar. Betul.
Karena kita masuk nasabah kan satu kapal yang sama. Ada satu hal yang teman-teman di sini harus aware ya. Masuk posisi itu psikologi kita sudah masuk di market. Betul. Dan bawaannya maunya cepat. Gimana caranya keluar dari market? Dan itu adalah sesuatu yang selalu akan terjadi di kehidupan seorang trader atau orang yang bertransaksi di market. Mau saya, mau Falak atau Bang Panutan atau Ayu sekalipun gitu. Nah, kebayang kalau kita 20 kali kita psikologinya dipertaruhkan di market. Bukan hanya sekedar uang nasabah, bukan hanya sekedar di trading itu sendiri, tapi secara psikologis. Nah, kalian merasa nyaman nggak begitu? Trading itu just a matter, aduh pengennya cepat keluar, pengen cepat masuk, mau profit kah, mau loss kah, betul nggak? Nah, mendingan itu di-reduce, dikurangi. Kalau di waktu tertentu minimal hati kita digadaikan di market itu jauh lebih minim. Karena selebihnya adalah trading itu about psychology, it's not about money, it's about psychology. Kalau money pengelolaan uangnya sudah jelas, ada aturannya, ada sistemnya, ada begini. Tapi you can control your own emotion gitu. Itu. Karena trading itu begitu kalian ngeklik sudah pasti setengahnya jantung kita, otak kita ada di situ kok. Iya, udah pasti. Iya, kalau sering 10 kali, 20 kali, 30 kali. Yes. Ya. Kita punya turnover. Tapi kalian juga tidak sehat secara psikis. Berat. Apalagi kalau nasabah yang main, kita sebagai konsultan nanti kita kasih analis. Begitu dia ada klik, psikis kita kena dua itu. Satu, dia harus cepat profit, dia harus cepat loss. Ini masih, maaf saya kata ini masih nggak ada perubahan, nggak enak sama nasabah. Iya. Dan psikis dua kita. Dan yang paling bahaya adalah manakala secara mental kita sudah kena. Kalau uang tuh masih kita bisa cari. Momen di market itu masih ada. Mau 50 tahun dari sekarang. Tapi kalau mental teman-temannya udah kena, kalian udah gak akan bisa apa-apa kalau udah kena mental. Udah trading udah gak pakai teknikal, udah gak pakai fundamental, cuma mikirin mental. Aduh gimana caranya? Ya, gimana kapan ya? Akhirnya jadi sudah tidak berdiri fresh lagi lah. Ya, pikiran sudah tidak fresh, lalu kalian juga sudah tidak, mungkin juga malah jadi bertanya-tanya sama orang kapannya turun, kapannya naik, kapannya turun, atau bisa harus diapain kan, sudah nggak punya pendirian, dan itu sudah sangat parah kalau udah mentalnya kena gitu. Dan di industri ini orang yang banyak yang kena secara psikis ya karena begitu, dia karena terlalu berharap trading itu sering. Entah itu karena memang nasabah yang suruh, yang seperti Ayu bilang, atau misalkan kita yang memang mempush diri kita atau mempush nasabah untuk melakukan sering transaksi gitu. Nah, sekarang mendingan kita pikirkan, cari solusinya adalah trading volumenya diperbanyak, tapi waktunya yang kita manage waktu masuknya. Iya. Ayu disuruh sama mamanya Ayu pergi beli cabai, baru balik lagi. Mama lupa beli daging. Kamu balik lagi. Ayo lupa belum daging. Kamu belum apa-apa udah capek duluan kan? Dagingnya belum dapat, cabenya belum dapat, tapi kamu udah stres duluan gitu. Nah, kurang lebih gitu. Iya betul. Paham yuk? Paham. Ya kan? Gini Pak, kadang kan banyak nih trader atau nasabah yang kan tadi kita berbicara mengenai waktu ya Pak. Waktu market, waktu pasar gitu. Banyak nasabah yang trading itu kadang kan kita ada nasabah yang trading sendiri gitu. Mereka kadang kan di rumah ada waktunya itu tengah malam. Suka masuk pasar itu tengah malam gitu. Itu menurut Bapak gimana? Bagusnya gimana? Waktu yang tepat untuk kita trading itu sampai jam berapa sih Pak? Good question. Pertanyaan bagus. Allah sudah menciptakan, Tuhan sudah menciptakan bahwa yang namanya malam itu untuk tidur dan nggak boleh dibantah. Benar. Market itu puncaknya, the peaknya ada di London closing jam 11 malam. London closing, market Eropa closing, dan Amerika sudah hampir mau setengahnya. Dan itulah sebetulnya batas waktu terakhir yang paling bijak untuk melakukan melakukan transaksi. Jadi tidak boleh melebihi London closing. Kenapa?
Kalau Anda jam 11, kalau lu orang jam 11 belum selesai trading, sudah pasti begadang, betul nggak? Betul. Benar. And then, Itu namanya kecanduan. ya, kalian punya posisi nasabahnya itu kena swap. Iya. By the way, masih untung kita TPFX punya produk free swap. Iya, Oke. keunggulannya. Nah, oke, katakanlah kita free swap, tapi kan Ayu begadang. Lu udah nikah, baru nikah, dipanggil istri kagak mau. Bentar ya. Iya, betul. Oke, lagi tidur pun terganggu posisinya karena pikirannya Nggak tidak- nyaman, betul. Nggak nyaman. Pernah masih kayak gitu. Nah, sekarang gini, kita balik lagi. Ayu disuruh mama Ayu katakanlah ya, udah siang gitu, jam 12 siang suruh ke pasar. Ya, di pasar juga udah nggak ada apa-apa, ngapain? Karena kalau ke pasar itu pagi-pagi, iya kan? Masih fresh, masih segala macam. Ya ke market juga ada waktunya. Waktu dimulai market tuh kapan? Kan ada jam buka pasar. Kalau di MetaTrader mungkin ada yang namanya market watch. Nah itulah waktu pasar. Bukan waktunya kita, bukan. Itu adalah psikologis dan itu pertanyaan yang bagus, betul. Jadi ada baiknya sebelum jam 11 kita settle. Oh Pak, tapi nasabah ada posisi sebelum jam 11. Ya pasang stop loss, kalian tidur. Nyaman. Kalian pasang Pak, saya pasang stop loss ya karena saya harus tidur. Kalau Ayu begadang, kan nggak ada BPJS di market. Betul. Nanti kita buat. Oke. Buat itu. Ya, cukup menarik ya pembahasannya. Menarik. Ya. Jadi mungkin sampai situ aja lah dulu pembahasan kita untuk hari ini ya. Jadi Tapi dari lu Teten, lu puas dengan jawaban dari Anu? Gimana nih Bu Ayu? Boleh selalu Cukup mengerti sih dan cukup ya menurut saya gimana ya, itu sebenarnya sih kita sebagai traders ya itu yang harus dilakukan. Jadi kita nggak perlu terlalu memikirkan yang gimana-gimana, tapi mengutamakan tetap psikologis kita gitu. enjoy. kita harus tetap happy Iya. sehingga tetap bisa melayani By orang. the way, Benar. saya tambahin terakhir ya, trading itu harus nyaman. Iya dong. Bukan Iya. trading itu beban. Benar sekali. Benar-benar. Jangan jadikan trading itu beban ya kan? Iya. Kasihan. Iya. Gila. Jadi ya mungkin sampai situ aja dulu pembahasan kita sampai hari ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu memang Ya. ditutup lah ya. Mungkin tunggu next video kami selanjutnya dan see you, goodbye. Bye bye.